Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Selama bertahun-tahun, pemerintah dan berbagai kota besar di Indonesia menggantungkan harapan besar pada pembangkit listrik tenaga sampah, atau PLTSA. Teknologi ini digadang sebagai jawaban dari dua masalah sekaligus: krisis sampah dan kebutuhan energi ramah lingkungan. Di tengah tumpukan sampah kota yang terus menggunung, PLTSA dianggap sebagai simbol masa depan. Sebuah teknologi yang diklaim mampu mengubah masalah menjadi peluang. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan perjalanan yang pelik, berliku, dan penuh kegagalan yang tak pernah tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Gagasan PLTSA sebenarnya sederhana. Sampah kota dibakar dalam suhu tinggi, menghasilkan panas yang kemudian memutar turbin untuk menciptakan listrik. Secara teori, setiap kota besar bisa menjadi produsen energi tersendiri. Tetapi, praktek di lapangan tidak sesederhana itu. Indonesia berhadapan dengan berbagai masalah dasar, seperti kualitas sampah yang tidak terpilah, kelembaban yang tinggi, hingga infrastruktur yang tidak siap. Harapan menjadi energi ramah lingkungan berubah menjadi persoalan teknis yang menumpuk dari hari ke hari. Di beberapa kota yang menjadi pilot project, pembangunan PLTSA berjalan dengan sorotan besar publik. Groundbreaking dilakukan dengan megah, disertai pidato panjang tentang masa depan energi nasional. Namun, hanya sedikit dari pembangkit itu yang berhasil beroperasi secara optimal. Banyak yang berhenti di tengah jalan, mangkrak, atau justru merugi setelah dibangun. Layaknya mimpi besar yang tidak pernah bangun. Proyek ini perlahan hilang dari pemberitaan, meski dana yang dikeluarkan begitu besar. Salah satu penyebab utama kegagalan adalah kualitas sampah Indonesia yang terlalu beragam. PLTSA membutuhkan sampah kering dengan nilai kalor stabil, sedangkan sampah Indonesia didominasi oleh sisa makanan dan material basah dengan kadar air tinggi. Ketika mesin dirancang untuk membakar sampah dengan kondisi tertentu, tetapi menerima bahan bakar sebenarnya yang jauh dari standar, hasilnya adalah downtime berkepanjangan, kerusakan mesin, dan biaya operasional yang melonjak. Selain persoalan teknis, birokrasi dan regulasi juga menjadi hambatan besar. PLTSA memerlukan kerjasama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan swasta. Namun koordinasi yang lemah membuat banyak keputusan tertunda, perizinan berlarut-larut, dan investor kehilangan minat. Ketidakpastian harga listrik yang dibeli oleh PLN juga membuat perhitungan bisnis PLTSA menjadi tidak menarik bagi pihak swasta yang sebenarnya menjadi motor utama pembangunan infrastruktur energi. Tidak hanya itu, beberapa PLTSA menghadapi penolakan masyarakat karena dianggap berpotensi mencemari lingkungan. Ketakutan akan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan membuat warga sekitar menuntut evaluasi lebih dalam. Dalam banyak kasus, sosialisasi minim dan ketidakterbukaan informasi dari pihak pengelola membuat proyek kehilangan dukungan publik sejak awal. PLTSA akhirnya berada di tengah pusaran kepentingan ekonomi, politik, dan kekhawatiran ekologis. Padahal, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Denmark telah membuktikan bahwa teknologi waste to energy bisa berjalan sangat baik. Di Jepang, ratusan PLTSA beroperasi stabil karena sampah dipilah dengan ketat, sehingga mesin bekerja efisien. Di Denmark, PLTSA bahkan dirancang sebagai ikon kota, lengkap dengan fasilitas rekreasi di atap gedungnya. Namun, perbedaan kultur, infrastruktur, dan manajemen sampah membuat Indonesia tidak bisa serta-merta meniru keberhasilan negara maju tersebut. Kisah Indonesia justru lebih mirip dengan beberapa negara berkembang lain yang gagal menjalankan PLTSA, seperti Filipina dan India. Keduanya menghadapi masalah serupa,
Sampah tidak terpilah, mesin cepat rusak, dan biaya operasional tidak tertutupi oleh listrik yang dihasilkan. Banyak proyek akhirnya dibongkar atau ditutup, menyisakan bangunan besar yang menjadi monumen sunyi dari ambisi energi alternatif yang tak pernah tuntas. Beberapa kritikus menyebut bahwa Indonesia terlalu cepat mengadopsi teknologi PLTSA tanpa membenahi pondasi utamanya. Sistem pengelolaan sampah dari rumah tangga, selama pemilahan sampah di sumber tidak menjadi budaya dan kewajiban nasional, teknologi apapun, bahkan yang paling canggih sekalipun, akan sulit berhasil. Akhirnya, PLTSA berakhir seperti mencoba menyalakan mesin mahal dengan bahan bakar yang salah. Di balik kegagalan ini, muncul pertanyaan besar. Kemana perginya dana besar yang sudah digelontorkan? Proyek-proyek PLTSA yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, namun tidak beroperasi optimal, memunculkan perdebatan tentang efektivitas penggunaan anggaran negara. Transparansi menjadi isu penting. Sayangnya, laporan publik mengenai PLTSA sangat minim, sehingga masyarakat hanya melihat hasil akhir, bangunan yang berdiri, tetapi tidak menyala. Sebagian ahli energi berpendapat bahwa Indonesia seharusnya fokus pada teknologi yang lebih sesuai dengan karakter sampah lokal, seperti RDF atau Refuse Derived Fuel, serta co-firing dengan biomasa. Teknologi ini lebih toleran terhadap sampah dengan kadar air tinggi dan lebih murah dalam operasionalnya. Namun keputusan politik seringkali mendahului analisis teknis, sehingga PLTSA tetap dipilih meski tidak sesuai kondisi lapangan. Sementara itu, masalah sampah Indonesia tidak menunggu. TPA di kota-kota besar semakin penuh. Beberapa bahkan sudah dalam kondisi darurat. Kota Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Surabaya terus berjibaku dengan ratusan ton sampah setiap hari. Dalam situasi seperti ini, PLTSA seharusnya menjadi solusi, tetapi justru menambah daftar panjang proyek yang berhenti sebelum memberikan manfaat nyata. Namun tidak semua pelajaran ini berakhir dengan pesimisme. Banyak akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah mulai menyadari bahwa solusi sampah tidak bisa hanya mengandalkan satu teknologi besar. Kombinasi strategi, seperti pengurangan sampah di sumber, pengomposan, daur ulang, dan pembangkit energi alternatif yang lebih realistis, perlahan mulai dikerjakan. Meski jalannya panjang, momentum ini menunjukkan adanya pergeseran dari ambisi besar menuju langkah kecil yang lebih masuk akal. Kesadaran masyarakat juga meningkat, kampanye pemilahan sampah mulai marak, bank sampah tumbuh, dan industri daur ulang semakin berkembang. Masyarakat mulai memahami bahwa teknologi tidak bisa bekerja sendirian tanpa perubahan perilaku. Jika budaya memilah sampah terbentuk secara nasional, bukan tidak mungkin proyek seperti PLTSA bisa kembali dilirik di masa depan dengan persiapan yang lebih matang. Pada akhirnya, PLTSA adalah cermin dari ambisi besar yang terjebak dalam realitas lapangan. Harapan tinggi, teknologi mahal, tetapi pondasi dasar belum kuat. Proyek ini hilang sebelum berkembang. Bukan karena ide dasarnya salah, tetapi karena sistem pendukungnya belum siap. Di masa depan, Indonesia bisa kembali mencoba energi dari sampah. Namun kali ini, dengan langkah lebih realistis, perencanaan yang lebih matang, dan pemahaman bahwa solusi sampah tidak dimulai di pabrik, tetapi di rumah setiap warga.